Halo Builders, kembali lagi bersama gua di Jawara Hobi. Ya, jadi di video kali ini kita akan mereview rear grade Sazabi. Ya, jadi rear grade Sazabi itu sendiri harganya di kisaran 650.000. Ya, dan sebenarnya memang ada yang varian limited edition yang warnanya transparan dan harganya uniknya juga sama 650.000. Nah, memang agak aneh karena biasanya yang transparan itu harganya lebih mahal. Tetapi entah kenapa yang rear grade Sazabi ini harganya sama. Ya, jadi yang di sini adalah varian standarnya. Nah, memang jujur saja gua sebenarnya kurang suka kalau yang warnanya itu transparan. Ya, karena menurut gua kalau yang transparan itu kalau kita pajang bersama dengan gampla-gampla standar lainnya nantinya tidak akan terlihat seragam. Ya, jadinya gua lebih memilih yang varian standar seperti begini. Nah, karena banyak sekali yang ingin gua tunjukkan dari kit ini, ya jadi langsung saja kita mulai reviewnya. Tetapi mungkin kalian bisa mempertimbangkan untuk like, comment, share, dan subscribe di channel ini. So, let's get started! Ya, jadi kita mulai dulu dari overall reviewnya. Ya, jadi rear grade Sazabi ini kalau kalian beli, kalian pasti mengira kalau kitnya ini pastinya sangat susah untuk dirakit dan memakan waktu yang lama. Ya, tetapi kalian jangan salah paham dulu karena sebenarnya rear grade Sazabi ini perakitannya cukup gampang dan cukup simple. Ya, jadi kalau kalian sudah sering merakit gampla rear grade, nah rear grade Sazabi ini pastinya tidak akan susah. Nah, sebenarnya itu terbantu karena part-part dari Sazabi ini ukurannya cukup besar, jadinya lebih gampang pastinya untuk merakitnya. Oke, jadi kalau kalian tanya ke gua gampla rear grade apa yang perakitannya itu paling rumit dan paling susah, maka gua akan menjawab rear grade Gundam Unicorn Full Armor. Ya, itu karena rear grade Gundam Unicorn Full Armor itu part-partnya semuanya sangat kecil, jadinya kita agak susah untuk memasangnya dan partnya itu juga banyak sekali. Ya, tetapi kalau rear grade Sazabi ini menurut gua masih jauh lebih simple. Oke, berlanjut kita di bagian desainnya. Seperti yang sudah bisa kalian lihat, nah rear grade Sazabi ini ukurannya cukup besar. Ya, jadi sebenarnya rear grade Sazabi ini adalah rear grade dengan ukuran terbesar dari semua lini rear grade. Nah, makanya itu jika kalian suka yang besar-besar, maka kalian boleh mencoba rear grade Sazabi ini. Oke, jadi berlanjut kita di bagian warnanya. Jadi untuk gamplanya ini pastinya dominasi warnanya itu warna merah, tapi warna merahnya itu ada beberapa variasi, ada yang warna merah dan ada yang warna merah tapi agak ngepink. Juga ada beberapa aksen warna kuning dan inner frame-nya berwarna abu gelap ya, tapi juga ada beberapa kombinasi warna hitam. Ya, jadi lanjut kita di bagian detailnya. Ya, jadi detail dari kit ini sangat-sangat bagus. Jadi baik itu detail, fitur dan gimmick semuanya sangat bagus dan sangat menarik. Ya, jadi detailnya itu saja bukan hanya di bagian depan, bahkan di bagian sisi dalam dari plastiknya itu juga ada ukiran-ukiran dan panel lining. Ya, jadi meskipun setelah kita rakit bagian part dalamnya itu juga tidak akan kelihatan, tapi dibuat bandai dengan sangat detail. Selain itu fitur dan gimmicknya ini juga sangat banyak. Ya, jadi meskipun gamplanya ini tidak bisa ditransform seperti Gundam Unicorn, tapi gimmick, bukaan-bukaan dan opening dari kitnya ini sangat banyak. Ya, jadinya seakan-akan bisa ditransform yang nanti akan gua tunjukkan sebentar lagi. Ya, gua rasa daripada gua ngoceh terus, mending kita langsung lihat detail lebih lanjut lagi dari kitnya ini. Yap, ini yang akan kita dapatkan dari rear grade Sazabi. Pertama-tama ini adalah beam rifle-nya. Ya, jadi untuk akurasi warnanya ini sangat bagus. Ya, jadi untuk part warna hitamnya ini ada bolong-bolong. Jadi kita bisa lihat bagian dalam berwarna merahnya. Dan untuk artikulasinya, bagian depan bisa artikulasi dan juga di bagian gagangnya. Berikutnya ini adalah beam tomahawk-nya, dan untuk detailnya ini juga sangat bagus. Dan untuk efek partnya ini kita dapat option ya, jadi kita bisa memilih mau pasang yang panjang atau efek part yang pendek.
Dan selanjutnya kita juga mendapatkan dua buah beam saber yang memang untuk efek beam sabernya ini agak berbeda dari beam saber pada umumnya. Ya, jadi kalau efek beam saber yang ini desainnya agak runcing-runcing. Dan untuk efek beam sabernya ini juga dapat kita pasang di bagian lengan dari sajabinya ini. Dan ini adalah perisainya. Ya, jadi untuk shirtnya ini akurasi warnanya juga sangat bagus. Ada warna merah, warna hitam, dan juga ada warna kuning. Dan di bagian tengahnya ini ada stiker logo Zeon berwarna emas metalik. Ya, jadi untuk stikernya ini menurut gua kualitasnya sangat bagus. Ya, jadi tidak kelihatan murahan. Dan terakhir, part tangan yang kita dapatkan itu adalah dua buah tangan menggenggam, dua buah tangan mengepal, dua buah tangan terbuka, dan satu buah tangan kanan untuk memegang senjata rifle-nya. Oke, jadi sekarang kita akan lihat detail dari regret sajabi ini. Ya, jadi dari bagian kepala sampai bagian kaki. Ya, dan untuk bagian kepalanya ini memang mirip seperti helm dari Charles Snabel. Ya, jadi untuk bagian kepalanya ini dapat kita buka sedikit seperti begini bagian bawahnya. Dan untuk bagian shouldernya ini ada gimmick, kita bisa buka bagian sampingnya ini agar kita bisa lihat sedikit inner frame-nya. Bagian depannya ini juga dapat kita artikulasikan, begitu pula di bagian belakangnya. Oke, jadi untuk bagian sampingnya ini juga dapat digerakkan, dan berikut ini detail inner frame dari shouldernya ini. Oke, selanjutnya di bagian lengan, jika kita tekukan lengannya ini, maka mekanisme inner frame-nya ini juga akan bergerak. Ya, jadi seperti begini. Dan untuk lengannya ini juga dapat kita buka sedikit, ya, jadi ada sedikit gimmick. Dan untuk pergelangan tangannya ini juga dapat kita extend seperti begini, ya, jadi bisa dipendek dan bisa di extend. Oke, selanjutnya ini adalah detail bagian badannya. Ya, jadi kalian lihat saja, detailnya ini sangat bagus, part-part warnanya ini semuanya terpisah. Dan untuk skirt depan juga ada sedikit gimmick, ya, jadi dia bisa sedikit artikulasi, begitu pula di skirt bagian samping. Dan untuk skirt di bagian sampingnya ini kita juga bisa membuka bagian partnya ini, ya, kira-kira seperti begini. Dan untuk skirt bagian belakangnya ini juga ada gimmick, ya, jadi dapat membuka. Ya, jadi memang untuk inner frame dari skirtnya ini detailnya sangat bagus, begitu pula di bagian belakangnya ini sangat bagus detailnya. Ini memang menurut gua agak sayang karena kalau kita lihat dari depan seperti ini, inner frame yang detailnya itu tidak bakalan kelihatan. Kita lanjut saja dulu. Untuk bagian kaki, bagian atasnya ini memang agak polosan, tapi untuk bagian bawahnya ini detailnya cukup bagus. Ya, jadi bagian sampingnya ini bisa kita artikulasikan agak membuka seperti begini. Bagian depan juga dan bagian belakang ya tidak ada artikulasi memang. Ya, jadi di bagian dalam kakinya ini juga detailnya sangat bagus. Ya, memang kali lagi sangat disayangkan. Ya, mungkin ini pertimbangan untuk kalian jika kalian membeli yang varian transparan, bagian inner frame di dalamnya ini bakalan lebih kelihatan. Oke, selanjutnya untuk bagian kaki, telapak kaki, dan kita akan melihat detail dari backpacknya ini. Ya, jadi untuk bagian hitamnya ini dapat kita buka seperti begini. Ya, jadi dapat kita cabut tannya ini, dapat kita buka panelnya. Ya, jadi kira-kira seperti begini. Dan untuk bagian belakang backpacknya ini juga memiliki artikulasi membuka seperti begini. Ya, jadi dapat dilihat bagian inner frame-nya. Terakhir untuk boosternya ini dapat diartikulasikan dengan ball joint. Oke, jadi kita akan lihat artikulasi dari kitnya ini. Ya, jadi untuk bagian kepalanya ini bisa 360 derajat. Dan untuk artikulasi bagian kepalanya ini memang agak terbatas ya karena desainnya juga. Untuk shouldernya ini pastinya bisa bergerak secara independen. Bagian bawahnya ini, untuk bagian tangannya ini bisa berputar seperti begini, elbow-nya seperti begini, dan untuk bagian telapak tangannya ini ball joint seperti biasa. Untuk bagian badannya ini bisa ke depan seperti begini, ke belakang cukup sedikit, dan untuk artikulasi bagian sampingnya ini ya, untuk artikulasi skirtnya ini atas bawah, untuk samping juga atas bawah, dan bagian belakang pastinya juga atas bawah. Bagian kakinya ini pastinya bisa split, ke depannya seperti begini, ke belakangnya seperti begini. Ya, memang agak terhalangi sedikit oleh bagian skirt belakangnya. Bagian kakinya ini juga dapat berputar. Ya, sikunya seperti begini, ya, sedikit melebihi 90 derajat. Untuk bagian pergelangan kakinya ini seperti begini, dan telapak kakinya ini artikulasinya sangat banyak. Oke, untuk artikulasi dan kekokohan dari kitnya ini sepertinya tidak perlu diragukan lagi, karena bahkan untuk desain yang bonsol seperti ini yang biasanya artikulasinya bakalan jelek,
Tapi untuk Gunpla-nya ini bisa gue bilang artikulasinya masih sangat bagus dan kekokohannya itu juga sangat bagus. Nah, seperti ini juga cukup kokoh, dan selain itu detail, fitur dan gimmicknya ini juga sangat banyak ya. Jadi jujur saja gue memang tidak bisa menemukan kekurangan dari kitnya ini. Terlebih lagi menurut gua harganya itu juga tidak terlalu overpriced ya. 650.000 itu menurut gua masih wajar untuk Gunpla seperti ini ya. Jadi di akhir kata, jika kalian mencari Gunpla dengan ukuran yang besar, detailnya bagus, fitur dan gimmicknya juga banyak ya, gua bisa merekomendasikan ke kalian rear grade Sazabi ini ya. Jadi gua rasa sekian saja review dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel ini ya, agar gua lebih semangat lagi untuk membuat video-video review lainnya. See you in the next video and always live with your passion.